Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan mengaku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 364. Kita pujikan bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Oh
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Hukum yang terutama. Demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan yang mulia menuntun hidup kita untuk hidup dalam kasih Tuhan dan untuk hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya melakukan panggilan dan perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, oleh karena kesadaran diri kita akan kelemahan diri kita, bahwa kita belum mampu melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna, maka dengan kerendahan hati kita mengakui dosa, menyesali dosa kita, dan bertobat kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan Kidung Jemaat 364, kita pujikan bait ketiga, berserah kepada Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat milik-Mu datang kepada Tuhan, mengucapkan segala syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena segala penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
mengucap syukur atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur atas segala kecukupan kebutuhan hidup kami, waktu demi waktu, hari demi hari. Ya Tuhan, bersama umat milik-Mu, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak menghaturkan, menyerahkan akan segala hidup dan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Mari Tuhan, Engkau naungi kehidupan jemaat Tuhan, lebih-lebih di dalam kami menghadapi virus corona. Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan ini kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka COVID-19 ini. Tuhan, segala karya pelayanan kami, sekalipun dalam keterbatasan oleh karena adanya COVID-19, Tuhan tetap menyertai, menolong, dan memberkati setiap karya pelayanan umat Tuhan bersama tim, panitia, komisi, dan majelis gereja. Tuhan sertai setiap apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak ada karya, tidak ada pelayanan yang sia-sia yang kami lakukan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan di dalam membangun setiap rumah tangga. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Berilah damai sejahtera. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa sekiranya saat ini ada jemaat yang sedang sakit, kami mohonkan kekuatan dan kesembuhan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa akan kehidupan bangsa kami yang sampai saat ini masih menghadapi COVID-19, terkhusus lagi di Kabupaten Wonosobo. Tuhan, tolonglah bangsa kami bisa keluar dari kemelut COVID-19 ini. Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kebaktian ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan di dalam ibadah hari Sabat ini. Bersama-sama kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya
kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita pada ibadah hari Sabat ini kita kuduskan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena segala kasih dan kemurahan-Mu, kami merasakan akan kasih setia Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih, pertolongan dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Dalam ibadah ini kami mengaturkan persembahan. Ya Tuhan, Tuhan berkenan menguduskan, memberkati persembahan yang kami aturkan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa senantiasa memohon berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam jemaat berkarya, di dalam jemaat bekerja, naungi mereka dan berkati mereka. Baik mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai buruh, mereka yang wira swasta, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Tuhan berkati mereka semua oleh kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Kuduskan setiap hati, pikiran dan hidup kami menyambut kebenaran Tuhan melalui sabda yang kami terima saat ini. Roh Kudus yang menguduskan kami, menyucikan kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan
yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 7. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 7. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada hari Sabat ini saya beri tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam membangun kehidupan bersama, kadangkala terjadi sebuah sikap, tindakan, perkataan yang bisa diungkapkan oleh manusia untuk menunjukkan jati dirinya. Dan ketika seseorang bisa menunjukkan jati dirinya di hadapan sesamanya, banyak hal yang bisa diharapkan dari seseorang tersebut ketika sudah bisa memperlihatkan siapa dirinya di depan sesama. Tetapi ada satu kecenderungan yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia ketika dirinya sudah bisa dilihat oleh orang lain dan
merasa bahwa dirinya itu lebih dari orang lain dalam banyak hal, atau mungkin juga dalam segala hal. Mungkin seseorang itu merasa dirinya lebih kaya dari orang lain, dirinya lebih kuat dari orang lain, dirinya lebih hebat dari orang lain. Seseorang yang demikian bisa terjebak dalam kesombongan diri di depan orang lain. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pandai, sehingga mudah untuk merendahkan orang lain. Walaupun tidak semua orang yang kaya, yang pandai, yang kuat, yang hebat bisa melakukan kesombongan. Tetapi sekali orang-orang yang mengaku dirinya merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih pandai, lebih pintar, lebih dari segalanya, ia bisa terjebak dalam kesombongan diri. Lah, kesombongan diri yang bisa terjadi karena sikap dan tindakan manusia ketika seseorang itu dengan mudah menghina, mengejek, merendahkan orang lain. Bahkan ketika merasa dirinya sudah lebih dari orang lain, maka ia bisa juga menjadi orang yang mudah tersinggung ketika dirinya tidak direspon oleh orang lain dengan baik, tidak dihargai dengan baik, maka ia mudah tersinggung, mudah marah kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya setiap kita umat miliknya tidak melakukan kesombongan diri di hadapan sesama kita, sekalipun ketika kita merasa pintar, merasa kuat, merasa hebat. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah merendahkan diri, yang mudah merendahkan hati. Di dalam Injil Matius pasal 23, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada setiap umat miliknya untuk hidup dalam kerendahan hati. Secara khusus di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 dan ayat 12 menyatakan demikian: barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sedang mengajar setiap kehidupan umat miliknya, setiap kehidupan umat Tuhan itu untuk menjadi pribadi yang mudah dan mau melayani ketika ia akan menjadi yang terbesar di antara yang lain. Kecenderungan kehidupan manusia itu lebih senang jika ia dilayani, karena ia merasa hebat, ia merasa baik, ia merasa kuat. Dan orang yang melayani dipandang lebih rendah dari segala.
Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tidak senang menjadi pribadi-pribadi yang dilayani, tetapi Tuhan Yesus mengajar dan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang suka melayani dengan kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati orang akan ditinggikan, tetapi orang yang meninggikan diri ia akan direndahkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hidup rendah hati, hidup rendah diri tidak sama dengan minder, tidak sama dengan pesimis, tidak sama dengan takut. Tapi orang yang rendah diri, orang yang rendah hati adalah orang yang menyediakan diri menghargai orang lain, sekalipun ia kaya, sekalipun ia kuat, sekalipun ia hebat, sekalipun ia pintar, sekalipun ia pandai. Orang yang merendahkan hati, orang yang merendahkan diri adalah orang yang mau menyediakan hidupnya itu menghargai orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Ia tidak menjadi orang yang mudah congkak, tidak menjadi orang yang mudah sombong, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita melalui apa yang pernah dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sejatinya Tuhan Yesus menghargai akan apa yang ada dalam kehidupan ahli-ahli Taurat. Mereka begitu luar biasa memahami Taurat. Mereka juga taat terhadap Taurat. Tetapi sayangnya keahlian mereka terhadap Taurat dan ketaatan mereka terhadap Taurat tidak disertai dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Justru ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi lebih senang mencari penghargaan, mencari penghormatan dari orang lain melalui jubah mereka yang bagus, melalui jubah mereka yang baik, melalui jubah mereka yang mahal. Mereka menginginkan penghargaan dari orang lain, kedudukan mereka yang tinggi, kedudukan mereka yang hebat, juga masih mengharapkan supaya mereka dihargai, supaya mereka dihormati oleh orang lain. Mereka lebih senang dilayani daripada melayani. Mereka lebih senang dihargai dan dihormati daripada mereka menghargai dan menghormati orang lain. Mereka lebih senang meninggikan diri daripada merendahkan diri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memanggil kita semua umat milik Tuhan supaya di dalam kehidupan kita bersama mengedepankan kerendahan hati, kerendahan diri kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Merendahkan diri, merendahkan hati
bisa dilakukan dalam sikap kehidupan nyata kita ketika kita bersama-sama itu bersama orang lain, yaitu yang pertama, ketika kita tidak mudah merendahkan orang lain. Yang dilihat oleh status kehidupan kita, kita tidak mudah merendahkan orang lain, menghina orang lain yang mungkin kita pandang lebih rendah dari diri kita, tetapi kita tidak akan merendahkan mereka. Yang kedua, menghargai orang lain, supaya dengan menghargai orang lain, mereka pun akan hormat kepada kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi mereka hormat karena kerendahan diri kita, kerendahan hati kita. Yang ketiga, mau membangun kehidupan ini dalam kedamaian. Orang yang membangun kerendahan hati, ia suka membangun kedamaian di dalam kehidupan kita bersama. Bukan percekcokan, bukan perkelahian, tetapi kedamaian yang akan dibangun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan merendahkan diri, dengan merendahkan hati, bukan hanya di hadapan manusia saja kita akan menjadi orang yang terhormat, tetapi di hadapan Tuhan kita pun akan menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Penghargaan dari sesama itu menjadi bagian kecil dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, daripada apa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita melalui berkat-berkatnya. Oleh karena itu, hidup rendah hati, hidup rendah diri kiranya menjadi bagian jati diri kehidupan umat Tuhan. Dengan merendahkan diri, kita akan ditinggikan baik oleh sesama dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan melalui firman-Mu yang Engkau tabur
di hari Sabat ini. Kami Engkau panggil, kami Engkau ajar, dan Engkau kuatkan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang suka melayani dan suka merendahkan hati dan merendahkan diri. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan panggilan Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, seusai ibadah ini, kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami di dalam kasih, naungan, dan berkat Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan melalui pujian, lantunan Kidung Jemaat 376. Kita pujikan bait 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan melantunkan Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Warta Gereja Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Yang pertama, Perjamuan Kudus periode bulan November tahun 2020 dilaksanakan serentak atau bersama pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 dengan bentuk ibadah keluarga secara online atau mandiri. Setiap pepantan atau kelompok untuk anggur akan dibagikan oleh majelis tempat ke masing-masing keluarga, dan untuk roti disiapkan keluarga. Jika kesudahan bisa diganti dengan materi atau bahan lain untuk menjadi simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada ibadah tersebut ada dua jenis persembahan atau persembahan, dua kantong persembahan dan satu kantong untuk persembahan syukur perjamuan kudus. Untuk pendaftaran mengikuti perjamuan kudus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jemaat akan dilayani pendaftaran perjamuan kudus melalui online di kanal YouTube pada ibadah Minggu tanggal 15 November tahun 2020.
Meskipun jemaat tidak bisa menjawab secara langsung, yang terpenting jawaban dalam diri masing-masing untuk kesiapan hati dan jiwa menerima atau mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, bagi jemaat yang belum berkesempatan mengikuti pendaftaran secara online, tetap diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Yang terpenting persiapan hati dan jiwa jemaat untuk menerima perjamuan kudus. Yang kedua, pelayanan pemberkatan nikah akan dilayankan ibadah pemberkatan nikah atas nama saudara Rudian, alamat Jati Alit Sedayu, Saburan Wonosobo, warga gereja GKJ Wonosobo Timur, Kepantan Jati Alit. Nama orang tua Bapak Cipto Cip Hantoro dan Ibu Suparni, dengan nama Darmini, alamat Merapi Mulyo, Sedayu, Saburan Wonosobo, warga gereja GKJ Wonosobo Timur, Kepantan Merapi Mulyo. Nama orang tua Bapak Sudarmo almarhum dan Ibu Tumini almarhum. Pelayanan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, waktu pukul 8 WIB sampai selesai. Tempat GKJ Wonosobo Timur, Kepantan Merapi Mulyo. Karena masih ada pembatasan sosial, maka untuk peserta pelayanan pemberkatan nikah tersebut akan dibatasi. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada jemaat GKJ Wonosobo Timur, dimohon tidak hadir pada ibadah pelayanan pemberkatan nikah tersebut. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama segenap warga jemaat GKJ Wonosobo Timur diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sapuran 25 Oktober tahun 2020, Ketua Indro Cahyono MMM, Sekretaris C. Lumintu. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut,
lembah